Nah, kamu tadi yang bilang ya ngasal saya Biorka. Nah, saya juga dapat info juga dari Biorka itu. Wow. Kita tunggu katanya ya. Rencananya gini ya. Insya Allah saya nongol nanti di sebuah televisi. Wow. Dengan bawa seharusnya ya hakim dan jaksanya itu diganti karena hakim itu masih saudaranya itu Rudiana. Percuma kalian berbusa-busa. Nah ini sewaktu berseteru. Mau jadi calon gubernur, woi. Wow. Melindungi orang-orang yang dicurigai. Kalau Anda punya data, punya bukti, punya kemampuan untuk mengungkap kasus ini, tahu segala hal, ingat, ngomongnya jangan di media sosial. Oh. Enggak. Artinya Kang Deddy mau membuktikan apa sih sampai tes DNA? Membuktikan bahwa mereka itu harus mendapat ketenangan dalam hidupnya. Bapaknya harus tenang, ibunya harus tenang. Ibunya diberhentikan loh kerja di rumah makan. Waduh. Seandainya dia memang benar-benar orang Cianjur, dia benar-benar anak Pak Cecep, dan netizen salah, apakah para netizen mau minta maaf sama Peggy Setiawan sekeluarga? Jangan ngegas, Kang. Kalau Anda merasa tidak bersalah, santai, men. Santai, kebaik. Bu Widya itu kalau memang dia masak, ya mungkin enak ya karena dia mama ya. Saya percaya. Tapi kalau dia nyerocos, bau. Perlu kalian ingat loh ya, 3 DPO itu termasuk Peggy Peron itu hasil karya siapa? Hasil karya siapa? Itu hasil pengakuan dari Sudirman loh ya. Apakah Widya ini adalah anak buahnya Rudiana? Waduh. Hanya pura-pura menghujat untuk mengeluarkan framing-framing untuk mengalihkan isu. Baik, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Nah, kita akan membahas yang sedikit panas-panas ya kan, guys. Oke, di sini kita akan membahas Bu Widya, yang dulunya Bu Widya ini sangat mengagumkan Kang Deddy Mulyadi. Tetapi Bu Widya ini bisa dibilang menyerang balik Kang Deddy Mulyadi setelah Kang Deddy Mulyadi ini membiayai, memfasilitasi keluarga Bang Cecep untuk mengetes DNA. Setelah hasil tes DNA-nya keluar, Bu Widya ini malah balik menyerang Kang Deddy Mulyadi. Nah, jadi Bu Widya ini juga viral videonya pernah mengatakan ya, kalau Eman Sulaiman, Hakim Eman Sulaiman adalah keluarganya itu Rudiana. Itu kita dengar keluar dari mulut Bu Widya ya kan, guys. Dan Bu Widya juga mengatakan dia berteman dengan Biorka ya kan. Nah, oke, kita baca sedikit di sini ya. Setelah Ibu Widya dapat CCTV dari Biorka, lalu diposting dengan caption, "Apa kabar Rudiana?" Ternyata yang diposting film Malaysia yang dipotong lalu dibuat seperti CCTV. WK. Biorkanya pun hoax. Kata netizen, bukan kata aku ya, guys. Nah, jadi ada juga di sini beredar videonya Bu Widya kalau Bu Widya akan tampil di televisi katanya. Kita tunggu dengan membawa bukti-bukti, berkas-berkas ya kan. Wow, kita tunggu sekali ya guys. Semoga aja lah ya kan Bu Widya hadir ataupun tampil di TV dan membawa bukti-bukti yang konkret ya kan. Nah, seperti itu aku mendukung sekali ya kan guys. Nah, tetapi setelah viralnya video Kang Deddy berseteru dengan Bu Widya ini ya, Kang Deddy Mulyadi menantang lah ya, siapa-siapa jangan hanya keluar-keluar saja di media sosial. Kalau tahu buktinya ya, tahu saksinya ataupun dapat bukti yang betul-betul ada ya tentang kasus ini, diajak gabung oleh Kang Deddy Mulyadi untuk sama-sama menyelesaikan ataupun mengungkap kasus Vina ini. Coba kita dengar dulu video ini sambil kita berkomentar ya guys. Tapi sebelum kita mulai jangan lupa subscribe dulu dan langsung saja ini dia videonya. Nah, kamu tadi yang bilang ya ngasal saya Biorka. Nah, saya juga dapat info juga dari Biorka itu. Wow. Kita tunggu katanya ya, kita tunggu nih. Kalau kepolisian itu masih berbelit-belit, terpaksa CCTV itu diambil. Wow. Ya, nomor Temannya sisi Biorka, seri yang ya? namanya CCTV itu. Besok akan dibuka sama Biorka. Biar negara kita tahu siapa pelakunya. Jadi nanti rencananya gini ya. Wow. Insya Allah saya nongol nanti di sebuah televisi. Wow, dengan bawa mantap. bukti-bukti ya. Tapi tetap Semoga saya bawa hasil CCTV dari Biorka ya. yang
di belakang saya. Seperti itu, bro. Jadi saya harap mudah-mudahan seharusnya ya hakim dan jaksanya itu diganti, karena hakim itu masih saudaranya Ibtu Rudiana. Percuma kalian berbusa-busa. Kita pakai akal sehat masih juga ya. saudaranya Ibtu Rudiana loh, ya, yang namanya hakim. Waduh. Jadi ingat itu. Kemarin tuh makanya saya bilang sidang pra-peradilan Hakim itu saya Sulaiman curiga dikatain. kenapa ditunda. Salah satu ada yang saya sindir-sindir itu kan meninggalkan Cianjur. Kedua, ada nyonya besar beserta Bapak Jenderal ini ya, ada pertemuan. Waduh, tahu semua ya. Paham? Ya. Kok Saya aku nggak kenapa paham? pertemuan ini saya khawatirkan Bentar, kita akan dengar aja dulu. terjadi pada Kang Deddy Mulyadi, karena Kang Deddy kan hampir apa ya, akan menunjukkan kebenaran ya, hampir. Oh, ini Takut video terkuat. sewaktu Maka masih saya bilang, kedua mengagumi pengacara jadi Kang lupa Deddy ya. mengarahkan ya bahwa ini mau Deddy Mulyadi mau Widya katanya nggak akan bisa, ya kan? Di situ aja kuncinya ya. Kalian genggam itu omongan itu ya, nggak akan bisa. Percaya ya, karena memang ucapan itu nggak akan bisa katanya. Terutama Kang Deddy nggak akan bisa menang, Kang. Ya, karena Kang Deddy sekarang kan dipantau, Widya juga dipantau ya. Ada pertemuan ya, seseorang nyonya besar ya bertemu di hotel. Saya khawatir ini akan menentang AA Deddy Mulyadi di sidang pengadilan besok. Akan kalah telak. Tetap Peggy Setiawan yang akan ditetapkan jadi tersangka untuk ya, jadi seperti itu. Nah ini, sewaktu berseteru. Mau jadi calon gubernur, woi. Wow. Melindungi orang-orang yang dicurigai. Dituduh melindungi Peggy ya, anak Bang Cecep. Ini setelah tes DNA. Walaupun dia mirip, bisa aja ditulis di situ. Emang dia tahu kalau ada orang, dia itu udah dikenal lebih dulu di rumah sakit dari penyidikan. Kalau Anda punya data, punya bukti, punya kemampuan untuk mengungkap kasus ini, tahu segala hal, ingat, ngomongnya jangan di media sosial. Oh. Mari bergabung bersama-sama dengan tim saya, tim Pradi. Wah, mantap. Saling melengkapi data. Nah, karena setuju. tidak mungkin kita menjerat seseorang dengan sebuah tuduhan kalau tanpa fakta. Ya. Dan faktanya itu harus kita sampaikan ke penyidik. Ya. Ya, kita sampaikan harus ke penyidik. fakta, Saya nunggu fakta. nih. Nah, kemudian kalau Anda berempati juga ingin membebaskan 7 terpidana ini, mohon maaf ya, kalau saya tidak memulai menggandeng Feradi dan Pak Hasibuan, kemudian saya tidak mengumpulkan data, tidak mungkin PK bisa dibuat. Ya. Termasuk PK buat Saka Tatal tidak mungkin ada datanya kalau tidak ada yang turun mengumpulkan data. Jadi kita nolong orang. Benar. Kalau hanya nyari panggung di media sosial, tidak akan ada arti. Kalau kita nolong orang, yuk bergabung, saya undang siapapun yang punya data, yang punya fakta, yang punya kemampuan intelijen yang sangat tinggi, bergabung dengan Feradi untuk bersama-sama mempidanakan siapapun yang terlibat dalam kasus ini. Termasuk, saya katakan, mau ada tes DNA, terbukti anak Pak Cep atau bukan, kalau Peggy Setiawan Cianjur ini ada indikasi keterlibatan dalam pembunuhan, keterlibatan dalam pemerkosaan, segera Anda laporkan ke polisi atau Anda punya data, dengan saya lapornya, ya kan? Dengan saya lapornya, kita lapor ke Polda atau kita lapor ke Mabes Polri. Masuk akal. Saya akan mendampingi saudara apabila saudara punya data keterlibatan saudara Peggy Setiawan, anaknya Pak Cecep Setiawan dari Cianjur dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan Vina. Saya akan mendampingi. Wah. Pada saya masuk angin, takut ancaman. Dulu sampai sekarang saya nggak pernah ada yang ngancam kok. Ada yang bikin saya mau diracun, nggak ada. Artinya Kang Deddy mau membuktikan apa sih sampai tes DNA? Membuktikan bahwa mereka itu harus mendapat ketenangan dalam hidupnya. Bapaknya harus tenang, ibunya harus tenang. Ibunya diberhentikan loh kerja di rumah makan. Waduh. Gara-gara dituding bahwa Peggy Cianjur terlibat dalam pembunuhan. Iya. Nah, saya kan buktikan dia bukan anak Bupati Cirebon. Wow, ibunya dia pun sampai dipecat ya. Cecep. Di rumah makan. Dahlan Setiawan. Ya bukan orang kalau kaya, ada guys. yang bisa membuktikan Biasa-biasa saja. Ini adalah anak Bupati Cianjur, Cirebon. Kerjanya ya kan? pun di rumah makan. Ya bawa aja buktinya gitu loh. Bawa aja bukti, Bawa DNA dari keluarga
Itu kan DNA dari ini sudah ada nih. Kan sudah diposting DNA-nya. DNA itu dibawa, kemudian buatlah DNA terhadap Ibu Ayu di Cirebon, DNA terhadap mantan Bupati Cirebon. Kan ini mantan wakil bupati, suaminya kan mantan bupati. Di DNA dua-duanya. Nanti disamakan, cocok enggak, kan gampang, Pak. Ini abadnya abad sains, ya kan, bukan lagi abad. Peggy Setiawan Cianjur itu saya pikir dia sudah melakukan banyak hal untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Dibantu oleh Kang Deddy Mulyadi atau akrab disapa KDM, dia memperlihatkan biodata semacam KK, KTP, akte, bahkan Kang Deddy Mulyadi menebuskan ijazahnya sampai terakhir tes DNA. Tapi netizen masih belum percaya, karena sebagian netizen ada alasan-alasan yang entah dari umurnya yang salah lah. Nah, seandainya Peggy Setiawan Cianjur itu memang bersalah, semoga ada bukti otentik yang tidak bisa dibantahkan lagi bahwa yang dibuktikan selama ini semoga ada bukti ternyata salah, bahwa dia memang orang Cirebon, katakanlah begitu. Tapi seandainya dia memang benar-benar orang Cianjur, dia benar-benar anak Pak Cecep, dan netizen salah, apakah para netizen mau minta maaf sama Peggy Setiawan sekeluarga? Capek loh Peggy Setiawan itu. Oh iya juga ya, tidak bersalah, benar-benar tidak bersalah ya, faktanya. Dia bolak-balik capek beberapa bulan ini, dia membuktikan segala macam dan tidak dipercayai. Kalian mau minta maaf gak? Ya memang capek. Peggy Setiawan itu tidak bersalah. Kritikan buat Kang Deddy supaya maju terus ya, jangan nyerah ya, jangan ngegas Kang, jangan ngegas gara-gara TS DNA, gara-gara dibully masyarakat. Kang Deddy kalang kabut sekarang membuat klarifikasi sana sini. Jangan ngegas Kang, kalau Anda merasa tidak bersalah, santai men, santai, kebayang, nggak usah ngegas. Pro dan kontra ya, apalagi sampai menjual Kang Deddy sawah, kebun untuk taruhan tes DNA mendatangkan mantan bupati. Santai men, kalau Anda merasa tidak bersalah, santai. Nggak seharusnya masyarakat itu, nggak seharusnya Kang Deddy itu selalu di atas, kadang-kala juga di bawah. Kalau dikritik, dihujat masyarakat, udah biasa Kang, sebagai tiktoker, sebagai youtuber, sebagai cari cuan, sebagai cari duit Kang. Jadi biasa, macam Kang Arul ini kan mau biasa dibully masyarakat sana sini. Yang penting kita nggak merasa, nggak perlu ngegas Kang, santai Kang. Kalau nggak merasa bersalah, santai. Widya itu kalau memang dia masak ya mungkin enak ya karena dia mama ya, saya percaya. Tapi kalau dia nyerocos, bau, bentak mulutnya. Oh iya, belum minum obat. Bapak itu, lihat bapak itu bener-bener loh. Kita orang dari Cirebon, bapaknya belum datang. Kita orang kalau makan tuh bukan di tempat-tempat pinggiran apa, makan tuh di tempat restoran yang mewah teman-teman. Mobilnya mobil HS, tuh semuanya difasilitasi. Saya sampai terharu ngomong kayak gitu, bener-bener bapak tuh. Sekarang malah dicaci maki, diomong kayak gitu. Saya sebagai orang yang dipercaya sama bapak nggak terima. Goblok gitu orang. Buat kamu yang kecewa dengan hasil tes DNA-nya Peggy Cianjur, kalau boleh saya asumsikan nih, itu artinya kalian percaya berarti ada 3 DPO kan? Dan percaya kalau Peggy Perong itu ada, dan kalian meyakini Peggy Cianjur lah itu adalah Peggy Perong, pelaku sesungguhnya. Perlu kalian ingat loh ya, 3 DPO itu termasuk Peggy Perong itu hasil karya siapa? Hasil karya siapa? Itu hasil pengakuan dari Sudirman loh ya, yang punya keterbelakangan intelektual. Artinya kalau kamu percaya 3 DPO, percaya Peggy Perong, yang kalian yakini Peggy Perong itu adalah Peggy Setiawan Cianjur, artinya kamu percaya dong dengan karya ilmiah dari Sudirman yang keterbelakangan mental. Gimana coba? Bang Deddy Mulyadi diserang sama pendukungnya Widya. Iya. Sekarang diserang nih, dihajar nih, dimaki-maki nih. Katanya Bang Deddy Mulyadi dapat uang nih, dapat ini diserang atas hasil tes DNA. Iya.
pendukungnya Widya ini kepanasan nih. Oh. Selama ini Widya kan framing bahwa pelakunya adalah Peggy yang dianggap anak Cecep kan dianggap anaknya bupati itu, mantan bupati ya. Bagaimana framingnya itu? Seorang Widya ini membuat berita hoax udah sering. Oh. Sering banget mengeluarkan berita hoax. Tapi herannya ya, kenapa masih disembah-sembah? Masih dipuja-puja? Bang Deddy Mulyadi, kebenaran harus diungkap. Bagaimanapun menyakitkan, harus diungkap. Jangan sampai kebenaran ini membunuh orang lain. Iya. Membebaskan Peggy kuli bangunan, tapi menjebloskan Peggy yang lainnya. Iya. Yang belum tentu Peggy ini adalah bersalah. Iya, iya. Lawaknya kan dari situ. Ada apa dengan pendukungnya Widya ini? Hah? Apakah Widya ini adalah anak buahnya Rudiana? Waduh. Hanya pura-pura menghujat untuk mengeluarkan framing untuk mengalihkan isu. Oh. Mengalihkan kejadian yang sebenarnya. Ada apa? Hah? VT gue yang semalam aku posting langsung pelanggaran. Saya memukal. Ini takutlah kebongkar yang sebenarnya. Karena apa sampai VT saya dilapor-laporin? Hah? 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 Waduh. Takut aku Mbak Mas ya. Takut pendukungnya basarnya Widya, pendukungnya Widya takut kebenaran. Kebenaran itu harus diungkap bagaimanapun caranya. Mau menyakitkan pun harus diungkap. Iya. Itulah katanya pendukungnya Widya, tegakkan kebenaran atau mengadili sesuka hatinya mereka. Hah? Suka-suka mereka. Jangan sampai orang lain yang jadi korban lagi. Ya, ya, ya. Salam waras. Ya, baik guys. Nah, jadi ya saya ada dapat sedikit kesannya daripada kata-kata Kang Deddy Mulyadi, yaitu ibunya Peggy ya kan, bekerja di rumah makan, dipecat gara-gara ya beredar kabar kalau anaknya itu adalah pelaku, salah satu pelaku dari kasus Pina Cirebon ini ya kan. Kalau itu benar ya kan, maka ya kita sebagai netizen harus kasihan juga ya gara-gara berita yang simpang siur ini sampai-sampai kehilangan kerjaan ya, Ibu Peggy kehilangan kerjaan. Waduh, kasihan juga lah ya kan. Jadi ibunya Peggy ini bukan orang berada ya, ataupun keluarganya Peggy ini bukan orang yang berada ya. Tapi kalau Bang Cecep juga, kalau saya lihat rumahnya juga ya sederhana lah ya kan, biasa-biasa saja ya kan. Orang-orang menengah ya kan. Nah, guys, aku di sini masih di tengah-tengah ya kan. Tetapi kita sebagai netizen ya kan harus berpikir rasional ya kan. Jangan kita gegabah menelan berita hoax dengan bulat-bulat ya. Kita harus saring dulu, benarkah dari pernyataan Bu Widya, benarkah dari pernyataan netizen yang lain. Tapi kalau Kang Deddy Mulyadi kan dengan fakta ya kan, turun langsung. Berarti siapa yang harus kita percayai di sini ya guys? Nah, jadi kita sebagai netizen harus mencerna semuanya ya guys. Jangan sampai misalkan ini kata Bu Widya harus kita percayai 100% ya. Sebelum kita teliti dulu ya, telah dulu ya kan. Nah, begitu juga dengan perkataan Kang Deddy Mulyadi juga ya. Kalau ada yang salah kita harus komentari dan harus kita kritik juga ya. Tetapi ya herannya juga dulu Bu Widya ini mengagumi Kang Deddy Mulyadi setelah tes DNA-nya tidak sesuai dengan apa yang dikatakan Bu Widya ya kan. Maka Bu Widya ini menyerang balik Kang Deddy Mulyadi. Ya, seperti itulah ya kan guys. Ya, banyak hujatan terhadap Kang Deddy Mulyadi juga, tetapi banyak juga pendukung Kang Deddy Mulyadi yang datang berkomentar di live-nya Bu Widya juga ya. Saya pernah masuk di live-nya Bu Widya ya, di situ banyak juga ya komentar-komentar daripada pendukung Kang Deddy Mulyadi. Ya, pro dan kontra ya guys. Tetapi guys, kita dan semua netizen, Kang Deddy Mulyadi, mungkin Bu Widya juga ya kan, kita
sebenarnya semuanya sama untuk mengungkapkan kasus ini biar menjadi terang benderang ya kan. Sebenarnya nggak usah saling serang ya kan. Karena Bu Widya menyerang Kang Deddy Mulyadi, sekarang diserang balik oleh pendukung Kang Deddy Mulyadi. Ini jadi parah ya kan guys. Seharusnya kita harus saling support ya kan, saling dukung. Nah misalkan Bu Widya tahu lah kan banyak bukti ya kan. Tuh diundang oleh Kang Deddy Mulyadi untuk ikut gabung untuk mengungkap kasus ini seterang benderangnya ya kan, terang benderang. Jangan kita cuap-cuap kuar-kuar di media sosial maksud Kang Deddy Mulyadi, dan ya dengan bukti yang jelas ataupun bukti yang belum jelas ya kan. Ya katanya Bu Widya juga akan masuk TV, ya saya semoga saja Bu Widya masuk TV dan menjelaskan dan membawa bukti CCTV yang katanya dapat dari Bjorka ya. Saya tunggu dan mungkin semua netizen akan menunggu itu. Tetapi tadi di awal video hasil CCTV yang didapat diposting oleh Bu Widya itu adalah film Malaysia yang dibuat seolah-olah CCTV. Aduh, benarkah tidak ya guys? Aku pun tidak tahu lah sebenarnya di sini ya. Tapi aku serahkan semuanya kepada netizen ya kan. Nah guys, apa pendapat Anda tentang Bu Widya dengan Kang Deddy Mulyadi di sini? Silahkan berkomentar. Tapi saran saya ya kan guys, tolonglah mungkin Bu Widya atau Kang Deddy Mulyadi ya, ataupun yang menyerang dulu ya, saya lihat Bu Widya ke Kang Deddy Mulyadi ya kan. Nggak usah saling serang ya, mari kita bersama-sama ungkap kasus ini dengan terang benderang ya kan. Seperti contoh apa yang kata Kang Deddy Mulyadi tadi ya kan, kalau ada bukti silahkan bergabung ya kan. Wah iya benar juga ya kan, kalau ada bukti benar, otentik ya dari Bu Widya, silahkan datang ke Kang Deddy Mulyadi, serahkan ini buktinya loh gitu ya kan. Ayo Kang Deddy ungkap gitu ya kan. Nah itu baru bagus, aku acungin jempol dua-duanya ya kan. Jangan kita hanya bisa cuap-cuap, tapi semuanya hoax ya kan. Nah oke guys, mungkin itu sajalah video dari saya, dan apapun lah tanggapan kalian silahkan berkomentar di bawah, dan ya sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.